Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pandekoman Suparyana, STP MAGB, dosen program studi agribisnis, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Video ini dibuat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Sebagai dosen, saya diwajibkan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya kegiatan di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pemasaran pertanian. Mata kuliah pemasaran pertanian merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa program studi S1 Agribisnis Universitas Mataram pada semester 5. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah WAB 19215. Adapun deskripsi dari mata kuliah pemasaran pertanian, yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, teori, prinsip, dan praktik pemasaran produk pertanian. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan mendalam dan pemahaman komprehensif tentang fungsi pemasaran pertanian, saluran dan lembaga pemasaran produk pertanian, pendekatan analisis, permintaan dan penawaran produk pertanian, struktur pasar, pergerakan harga produk pertanian, margin pemasaran, efisiensi pemasaran, periklanan dalam pemasaran pertanian, permasalahan dan strategi pemasaran pertanian. Dalam proses pembelajaran mata kuliah pemasaran pertanian, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengasah keterampilan praktis, yaitu yang berhubungan dengan sifat unik produk pertanian, efisiensi pemasaran, dan margin pemasaran. Perkuliahan ini dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus mata kuliah manajemen pemasaran. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan program studi yaitu yang pertama, sinergitas kemampuan keorganisasian dan komunikasi, kerja mandiri, kerjasama, dan membangun jejaring, memiliki kemampuan organisasi, kepemimpinan, serta etika bisnis, sehingga mampu mengembangkan kerjasama dan jaringan dengan stakeholder pengembangan agribisnis dan masyarakat. Yang kedua, nilai tambah produk dan kewirausahaan, di mana mampu merancang bisnis plan, melaksanakan dan mengembangkan usaha agribisnis yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat, daerah, nasional, dan global. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah pemasaran pertanian, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis tentang pemasaran pertanian yang memiliki karakteristik produk berbeda dengan produk non-pertanian, sehingga mahasiswa akan memiliki pengetahuan tentang fungsi pemasaran, lembaga perantara yang terlibat, saluran distribusi pemasaran produk pertanian, mampu menganalisis struktur pasar, permintaan dan penawaran produk pertanian, efisiensi pemasaran, dan mampu menganalisis pergerakan harga produk pertanian dan pemasaran serta strategi pemasaran produk pertanian. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, buku pemasaran produk pertanian karya Ratia Anindita dan Nur Baladina tahun 2017. Yang kedua, buku pemasaran agribisnis Agri Marketing karya Asmarantaka tahun 2018. Buku Ajar Manajemen Pemasaran karya Rosmilawati tahun 2019. Buku Pemasaran Agribisnis karya Neneng Kartikarini tahun 2023. Serta referensi pendukung lainnya yang dapat menggunakan artikel ilmiah yang relevan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah pemasaran pertanian dilaksanakan secara tatap muka yang terbagi dalam 16 kali pertemuan, di mana ujian tengah semester dilakukan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16.
Adapun sub CPMK mata kuliah pemasaran pertanian yaitu pada minggu pertama, mahasiswa memahami pentingnya pemasaran pertanian dan ruang lingkup pemasaran pertanian. Minggu kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi pemasaran pertanian dan pelaku pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi tersebut. Pada minggu ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi lembaga pemasaran yang terlibat dan mampu menyusun saluran pemasaran produk pertanian. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami pendekatan analisis dalam mempelajari tata niaga pertanian dan mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan. Pada minggu kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis permintaan produk pertanian. Pada minggu keenam, mahasiswa mampu menjelaskan penawaran produk pertanian. Pada minggu ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis struktur pasar produk pertanian. Kemudian pada minggu ke-8 dilakukan UTS. Selanjutnya pada minggu ke-9 dan ke-10, mahasiswa memahami margin pemasaran pertanian. Pada minggu ke-11 dan 12, mahasiswa mampu memahami analisis efisiensi pemasaran pertanian. Pada minggu ke-13, mahasiswa memahami perilaku harga produk pertanian. Pada minggu ke-14, memahami periklanan dalam pemasaran pertanian. Dan pada minggu ke-15, mahasiswa mampu memahami permasalahan dan strategi pemasaran produk pertanian. Selanjutnya, pada pertemuan terakhir minggu ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Metode perkuliahan yang dilakukan adalah menggunakan metode student centered learning, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi kelompok terkait studi kasus tertentu dan menyampaikan hasil analisisnya. Kemudian yang kedua, metode project-based learning, di mana mahasiswa akan diberikan tugas proyek untuk menganalisis efisiensi komoditas pertanian yang ada di daerahnya masing-masing. Untuk pembobotan penilaian pada mata kuliah pemasaran pertanian, terdiri dari tugas terstruktur, tugas mandiri, dan kuis sebesar 40%, ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 30%. Sehingga total keseluruhan penilaian menjadi 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pemasaran pertanian untuk program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan pertemuan kedua dari mata kuliah pemasaran pertanian. Ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan fungsi-fungsi pemasaran, di mana minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan latar belakang dan juga pengertian dari pemasaran pertanian. Oke, agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik, jadi sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk Amal, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan masuk ke fungsi pemasaran pertanian, di mana sub CPMK dari materi ini adalah mahasiswa itu mampu menjelaskan dari fungsi-fungsi pemasaran pertanian dan pelaku pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi tersebut. Ya, jadi di sini pokok pembahasannya adalah fungsi pemasaran, di mana fungsi pemasaran seperti yang adik-adik sudah ketahui adalah ada fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan juga fungsi fasilitas dan pendukung. Minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan materi pendahuluan dari pemasaran pertanian. Ya, jadi mungkin di sini ada yang masih ingat apa itu pemasaran pertanian. Oke, silakan. Jadi pemasaran pertanian itu merupakan suatu rentetan kegiatan di mana mengenai distribusi barang dari produsen ke konsumen.
aktivitas dari produsen ke konsumen. Jadi bagaimana mendistribusikan komoditas pertanian dari produsen ke konsumen. Nah, aktivitas itu akan memunculkan fungsi pemasaran di dalamnya ya. Jadi di sini fungsi pemasaran pertanian adalah serangkaian kegiatan fungsional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran, baik aktivitas proses fisik maupun aktivitas jasa yang ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan, penggunaan bentuk, waktu, tempat, dan kepemilikan terhadap suatu produk komoditas pertanian ya. Jadi di sana ada serangkaian kegiatan dan disinilah fungsi-fungsi pemasaran itu akan terjadi. Bagaimana mendistribusikan komoditas pertanian tadi dari produsen ke tangan konsumen. Ya, jadi fungsi-fungsi pemasaran itu seperti yang Bapak sampaikan di awal itu ada 3. Ada fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas pemasaran. Di mana fungsi pertukaran ini adalah fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Ya, kemudian di mana fungsi fisik ini adalah fungsi penyimpanan, kemudian fungsi pengangkutan, dan fungsi yang terakhir adalah bagaimana pengolahan dari kegiatan fungsi fisik ini. Selanjutnya fungsi fasilitas pemasaran itu ada fungsi standarisasi dan branding, fungsi pembiayaan, fungsi penanggulangan risiko, dan fungsi penyediaan informasi pasar. Jadi fungsi-fungsi pemasaran itu ada 3 di sini ya. Nah, masing-masing ketiga bagian itu memiliki fungsinya masing-masing. Ya, jadi bagaimana aktivitas dari suatu komoditas produk pertanian itu didistribusikan dari tangan produsen ke konsumen pasti akan melalui fungsi-fungsi tersebut. Ya, jadi di sini fungsi pembelian tentu di sana ada fungsi pertukaran ini tentu di sana ada pertemuan antara pembeli dan penjual ya, seperti itu. Di mana fungsi pembelian, pembeli itu pasti akan menawar sebuah barang. Kemudian fungsi penjualan, bagaimana produk itu bisa diterima oleh konsumen, tentu dengan adanya pertukaran ya, nilai ekonomis dari barang tersebut. Nah, fungsi fisik di sini secara garis besar fungsi penyimpanan, artinya barang atau komoditas pertanian tadi disimpan terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana menyimpan barang atau menyimpan komoditas pertanian agar tidak rusak sebelum dijual, seperti itu. Kemudian fungsi pengangkutan sudah pasti. Fungsi pengangkutan ini bagaimana melakukan distribusi dari komoditas pertanian supaya bisa diterima, misalkan produk stroberi dari Sembalun bisa diterima di kota Mataram. Ya. Kemudian fungsi pengolahan tentunya karena produk pertanian ini kan dia mudah busuk ya, mudah rusak seperti itu, sehingga harus kita olah supaya produk atau komoditas pertanian ini bisa memiliki nilai lebih dan mudah untuk disimpan. Selanjutnya ada fungsi standarisasi dan grading. Bagaimana komoditas pertanian ini tentu kita akan pilah-pilah ya, yang mana yang bagus itu kita jual lebih mahal, yang mana yang agak kurang baik, misalkan ada bolong-bolongnya, misalkan kayak sayuran kan, ada bolong-bolongnya itu tentu harganya lebih rendah dan tidak bisa kita jual ke supermarket, hanya bisa dijual di pasar-pasar tradisional. Kemudian fungsi pembiayaan tentunya di sini segala kegiatan usaha tani itu memerlukan biaya. Jadi bagaimana fungsi pembiayaan ini akan membantu produsen untuk melakukan kegiatan usaha taninya dengan bantuan modal dan yang lainnya. Kemudian ada fungsi penanggungan resiko. Nah, di sini fungsi penanggungan resiko ini sama seperti dia asuransi ya. Jadi bagaimana menjamin supaya produk tersebut tidak banyak yang rusak. Sehingga kalau misalkan produknya itu rusak, jadi itu harus diantisipasi supaya tidak banyak terjadi produk-produk yang busuk seperti itu sebelum sampai ke tangan konsumen. Jadi misalkan menyimpan sayuran dalam ruangan pendingin seperti itu sebelum didistribusikan. Kemudian misalkan dengan menambahkan senyawa sesuatu agar
sebelum sampai ke tangan konsumen. Oke, jadi di sini ada gambar ya. Kalau adik-adik perhatikan, kira-kira gambar ini mencerminkan dari fungsi apa pada fungsi pemasaran? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Fungsi penyimpanan. Oke, bisa. Oke, ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan adik. Menurut saya itu fungsi pengemasan sebelum didistribusikan kepada konsumen. Oke, bisa di fungsi pengemasan dikemas dalam tray ya. Tray plastik sebelum dibawa ke konsumen. Silakan tadi adik. Menurut saya itu bersangkutan karena untuk gambar tuh saya lihat tuh itu sudah mau diangkut Pak, sudah mau ke tangan konsumen. Sudah mau diatur ke tangan konsumen. Oke, jadi dikemas di dalam tray plastik yang sudah diangkut seperti itu ya. Ya, jadi kalau Bapak lihat di sini yang lebih tepat itu adalah di sini adalah fungsi sortasi dan grading. Ya, kenapa begitu? Karena kan ini dia dipisah-pisahkan ya. Jadi ada yang ukurannya lebih besar, ada ukuran yang lebih kecil, itu dipisahkan oleh lembaga pemasar tadi supaya nantinya bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Ya, apalagi nanti ini dikasih dia tanda seperti itu ya. Ya, jadi itu ya. Jadi yang paling tepat kalau di sini kita lihat adalah fungsi sortasi dan grading. Ya. Kemudian setelah disortasi dan digrading, baru dia akan dikemas dan juga kemudian akan diangkut seperti itu ya. Jadi sebelum disortir itu pasti akan disimpan terlebih dahulu, kemudian dilakukan fungsi sortasi dan grading untuk memilah mana produk yang kualitasnya bagus, mana produk yang kualitasnya rendah, karena tentunya harganya akan berbeda. Ya, tapi selama ini kan kalau langsung dari petani kan petani menjual dia gelondongan gitu ya, jadi tanpa melakukan pemilahan. Nah, itulah yang biasanya menyebabkan harga di tingkat petani itu agak sedikit rendah. Ya, jadi makanya dari petani misalkan harganya ini buah apa ya? Buah mangga ya. Jadi misalkan ya tingkat petani harga mangga 10.000, tapi kalau sudah sampai ke pasar harganya berapa? 15 ya. Berarti 5.000 ini adalah margin dari kegiatan saluran pemasaran tadi ya. Karena di dalam kegiatan di dalam lembaga pemasar tadi itu melakukan fungsi-fungsi pemasaran yang membutuhkan biaya-biaya sehingga harganya lebih tinggi. Seandainya petani tadi melakukan sortasi terlebih dahulu, pasti harganya itu akan lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Ya. Oke, terima kasih tadi atas tanggapannya. Kalau yang ini kira-kira fungsi apa? Penyimpanan ya. Fungsi penyimpanan ini produk apa ya? Jelas? Tidak terlalu jelas ya. Kacang, apa? Kopi, kedelai. Apa lagi? Oke, kalau dilihat ini kopi ya. Oke, ya. Kopi lebih jelas lagi ya, asalnya dari ceri merah. Buat kopi ya, ini green bean ya. Jadi green bean ini kopi yang sudah kering itu akan dilakukan fungsi penyimpanan di dalamnya ya. Di mana nantinya sebelum itu dijual tentu produknya itu harus disimpan terlebih dahulu menunggu pembeli yang datang ke penjualnya ya, ke produsennya. Ya, di sini kalau kopi biasanya dia lebih baik itu disimpan dengan kemasan karung goni ya. Jadi karung kain. Kalau karungnya seperti ini, karung plastik itu bisa membuat kopinya lebih cepat berjamur ya. Jadi udara itu akan tidak mudah menguap di sana ya. Jadi sehingga jamur akan lebih cepat tumbuh. Ya, alangkah baiknya kalau ini dikemas dalam bentuk karung goni. Jadi kualitasnya juga nanti akan meningkat ya. Jadi di sini juga Bapak pernah melakukan penelitian terkait bagaimana strategi-strategi dalam pemasaran dari kopi di suatu UMKM ya. Jadi di sana memang banyak fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM tadi untuk meningkatkan kualitas dan juga
jual beli seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari proses kesepakatannya, itu dalam suatu kegiatan pertukaran itu ada 3 tipe ya. Jadi ada penjual dan pembeli aktif, kemudian ada penjual aktif tetapi pembeli tidak aktif, ada juga penjual yang pasif tetapi pembeli yang aktif. Nah, kira-kira kalau dari maknanya ini penjual dan pembeli aktif itu contohnya seperti apa ya? Jadi di sini secara langsung melakukan negosiasi untuk menetapkan harga suatu barang dan jasa yang akan dipertukarkan. Contohnya seperti apa? Tawar-menawar di pasar. Oke ya, tawar-menawar di pasar ya. Dan di sana penjualnya aktif dan pembelinya aktif juga ya. Jadi sama-sama dia akan melakukan penawaran ya. Jadi si penjual akan berusaha untuk mendapatkan harga yang terbaik, kemudian si pembeli akan berusaha untuk mendapatkan harga yang serendah-rendahnya, sehingga di sana sama-sama aktif. Nah, contohnya juga ada dalam kegiatan lelang biasanya ya. Jadi dalam lelang itu kan pasti semuanya sama-sama aktif antara penjual dan pembeli, sehingga diketemukanlah harga yang sesuai baik dari sisi penjual dan sisi pembeli. Oke, kalau penjual aktif tapi pembeli tidak aktif atau pasif itu pada proses misalkan dari petani ya. Jadi petani itu menjual susu ke koperasi ya, di mana koperasi itu telah menetapkan harga belinya seperti itu. Tetapi si penjual yang aktif untuk mencari susu tersebut ke petani-petani yang ada, dikumpulkan menjadi satu di koperasi seperti itu. Nah, kalau contoh penjual pasif dan pembeli aktif, shop itu Pak yang penjualnya aktif buat menawarkan produknya. penjual pasif misalnya, penjualnya pasif, pembelinya aktif. Apa? Mau di mana? Mall, supermarket, Alfamart ya. Jadi sebagian besar di minimarket atau supermarket maupun mall kan dia penjualnya pasif ya, sudah ada harganya itu, sudah harganya, tapi pembeli yang datang ke sana untuk berbelanja, gitu ya. Jadi itu salah satu contoh dari proses kesepakatan nilai atau tingkat harga dalam suatu kegiatan pertukaran. Oke, selanjutnya fungsi yang terakhir dari fungsi yang ketiga itu adalah fungsi fasilitas ya, fungsi fasilitas pemasaran. Nah, di sini fungsi fasilitas pemasaran yang terakhir adalah fungsi penyediaan informasi pasar. Ya, seperti tadi Bapak sampaikan di awal, penjual itu atau lembaga pemasar itu harus mengetahui informasi pasar, terutama harga yang terjadi saat itu, sehingga nantinya penjual tidak akan menjual terlalu murah, karena kalau terlalu murah pasti penjual akan mengalami kerugian, dan apabila menjual terlalu tinggi pasti nanti akan terjadi kerugian bagi si lembaga pemasar tadi ya. Jadi fungsi penyedia informasi pemasaran dapat memperbaiki tingkat efisiensi proses pemasaran ya. Jadi lebih efisien saluran pemasarannya. Sistem pemasaran yang efisien menuntut penyediaan informasi yang tepat, cepat dan diperlukan oleh semua pihak yang terlibat dalam sistem pemasaran tersebut. Nah, data informasi pemasaran dapat diperoleh dari berbagai sumber gitu ya. Jadi ada dari berita perdagangan, buletin asosiasi perdagangan, ada berita harian dan majalah bisnis, begitu. Kemudian ada publikasi pemerintah. Kalau biasanya publikasi pemerintah itu produk apa ya? Jadi publikasikan harganya oleh pemerintah. Beras ya, gabah terutama ya. Jadi gabah itu sudah ada harga eceran terendah dan harga eceran tertingginya, sehingga nantinya itu tidak akan menimbulkan kesenjangan harga yang terlalu tinggi seperti itu ya. Jadi apabila kalau lagi musim panen, tentu kan karena banyak produk yang ditawarkan di pasaran, itu biasanya kan menyebabkan harga menjadi apa? Kalau lagi musim panen turun ya. Jadi makanya pemerintah mempublikasikan harga eceran terendah dari gabah supaya si petani tadi tidak mengalami kerugian. Begitu juga misalkan kalau lagi gagal panen ya, kalau lagi gagal panen nanti harganya akan naik ya, sehingga ada harga eceran tertinggi supaya konsumen juga merasa aman, terjaga
Oke ya, jadi demikian materi terkait dengan fungsi-fungsi pemasaran. Jadi sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi tersebut? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, baik ya. Kalau sudah jelas, nanti adik-adik silakan untuk